Oh. Halo, share screen kelihatan ini? Belum. Oke. Sudah. Oke. Jadi teman-teman, ya, jawaban Tuhan terhadap penyataan iman, ya, dan ini hanya iman saja, ya, hanya iman saja kepada Tuhan. Ini menghasilkan jawaban yang menakjubkan, ya, dari pengalaman Yosafat. Jadi Yosafat mengalami masalah yang begitu besar, dan Yosafat tahu mengenai masalah yang ia hadapi, ya, bagaimana bahaya yang sangat besar ia hadapi, dan bagaimana dirinya yang begitu lemah. Dan Yosafat sendiri, ya, ketika bersikap terhadap masalah yang ia hadapi, ia tidak bergantung sama sekali terhadap dirinya ataupun kepada orang lain sebagai satu jalan keluar. Tetapi Yosafat sendiri menyatakan bahwa hanya Tuhan saja yang berkuasa, ya. Dan ketika dia bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan, jawaban Tuhan terhadap iman Yosafat ini sangat menakjubkan, ya. Bagaimana Tuhan memukul kalah, ya, bangsa Moab dan Amon. Ini menunjukkan satu hasil yang menakjubkan dari Tuhan terhadap iman atau terhadap pernyataan hanya oleh iman saja, ya. Jadi teman-teman, ini cerita, ya, pengalaman iman dari Yosafat. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang mau kasih tanggapan atau tambahan atau pertanyaan, dipersilakan. Ada pertanyaan, Bing. Oke, silakan. Kira-kira ada berapa jenis iman? Ya, kalau kita belajar kabar kesukaan, iman cuma satu, ya. Iman cuma ada yang cuma satu. Oke. Gimana? Baik, terima kasih. Kalau kita naik ke atas, ya, di situ di Ibrani 12 ayat yang kedua, ya. Bing bisa naik, Bing. Oke. Ya, ini. Ya. Kelihatan, brother? Pendirian Yosafat. Warna merah. Iya, betul. Thank you, bro. Pendirian Yosafat dan segenap bangsa itu sesuai sekali dengan ajaran kerasulan yang berkata, melihat kepada Yesus sebagai pencipta dan penutup dari iman kita. Di Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, beholding Christ, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Tadi kenapa saya tanya ada berapa iman? Dan jawaban Brother Ebing benar sekali, ada, yaitu satu. Hanya ada satu jenis iman. Lalu sebenarnya yang Yosafat miliki ini iman siapa? Kalau hanya ada satu iman, ya, muncul pertanyaan lain, ya, di waktu-waktu yang lalu, pertanyaan saya juga pribadi. Sebenarnya kalau kita bicara iman, ini iman siapa? Apakah itu iman saya atau kita harus memiliki iman Kristus? Kalau hanya ada satu iman, berarti yang harus kita miliki itu adalah iman Kristus. Dan ini sejalan dengan apa yang kita sebut pertumbuhan karakter. Apa yang kita sebut Christ in me, Kristus di dalam saya. Kalau Kristus di dalam saya, ya, yang keluar dari perbuatan saya sehari-hari, perkataan saya, pikiran saya, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saya, itu adalah Kristus yang keluar. Sehingga di dalam percaya
ya, di dalam pertumbuhan kerohanian pun sendiri, di dalam kita mengerti firman Tuhan, itu Kristus yang di dalam saya. Artinya yang kita miliki adalah iman Kristus. Ini harus jelas ya. Oke, lempar bola dulu, Bing. Terima kasih. Mungkin nanti kita bisa perdalam. Thank you. Terima kasih, Brother Dolphin. Jadi, betul sekali ya. Kalau kita belajar Pekabaran 18:88, iman itu cuma satu ya, yaitu iman Yesus. Dan dari pengalaman Yosafat, ya, itu menjelaskan mengenai iman Yesus. Apa sih iman Yesus itu gitu? Bagaimana iman Yesus itu? Pengalaman Yosafat ini, teman-teman, menjelaskan dengan sangat jelas bagaimana iman Yesus. Iman Yesus itu adalah ketika kita merasa tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan apa-apa, dan kita hanya bergantung sepenuhnya kepada kekuatannya, itulah iman Yesus. Jadi iman Yesus adalah ketidakpercayaan terhadap diri kita dan orang lain, tetapi mempercayai Dia sepenuhnya. Hanya Dia yang berkuasa atas segala sesuatu yang kita hadapi, masalah-masalah apapun itu, hanya Tuhan yang berkuasa untuk menghadapinya. Dan itulah iman Yesus. Itu juga yang dialami ya oleh Abraham ketika dia melihat semuanya tertutup ya waktu dia mau mengorbankan Ishak ya. Semua jalan tertutup, dia hanya menyerahkan kekuatan sepenuhnya ya hanya kepada Tuhan. Dan apa yang dialami ya, apa yang dinyatakan oleh Abraham, itulah pernyataan dari iman Yesus, di mana dia melihat hanya Tuhanlah pengharapan sepenuhnya ya terhadap semua masalahnya. Jadi iman Yesus atau by faith alone itu sama ya teman-teman, hanya oleh iman. Jadi ketergantungan sepenuhnya atau kepercayaan sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja gitu. Tidak ada jalan keluar yang lain. Dan itulah iman Yesus ya. Oke teman-teman, ada yang lain yang mau kasih tanggapan atau tambahan, dipersilakan. Sebelum kita lanjut. Halo. Ya silakan. Ya, luar biasa ya pagi ini berbicara tentang iman. Jadikan Tuhan sebagai juru selamat satu-satunya. Ini mungkin tambahkan sedikit, saya sangat terberkati ya dengan pelajaran tadi ini. Cuman yang juru selamat miliki yang kalau dibilang tanpa ada embel-embelnya. Sama seperti Yosafat juga tadi dikatakan luar biasa imannya yang tanpa ragu-ragu untuk percaya, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, pada juru selamat itu sendiri. Ya, pelajaran ini mengingatkan saya tentang renungan pagi yang kemarin ya, kalau nggak salah itu juga luar biasa di mana ketika dikatakan Elisa mendapat panggilan Tuhan melalui Elia. Di renungan pagi itu awalnya dikatakan bahwa itu bukan tentang penolakan terhadap panggilan, tapi ujian iman ya buat Elisa, di mana dikatakan kalau Elisa ikut Elia, artinya dia meninggalkan apa yang dia miliki. Dan dalam Alfa Omega itu mengatakan juga jika sekiranya katanya Elisa ini bertanya pada Elia, ketika contoh mungkin waktu Elisa sudah siap untuk mengikuti Elia, dan terus Elisa meninggalkan hartanya dan dia siap bertanya kepada Elia, apa yang diharapkan dari Elia, atau dia punya bahasa kasar, kalau saya ikut sama Ngana Elia, saya mau dapat apa? Ngana punya pekerjaan apa? Ngana bisa kasih makan kita ini apa begitu? Di sana dikatakan bahwa Elia sudah siap menjawab dan dia punya jawaban itu, aduh buat saya sangat tersentuh. Elia siap jawab bahwa Allah yang tahu. Wow, dia cuma bilang, cuman Allah yang tahu. Sekalipun saya ini nabi, saya tidak tahu apa yang menjadi keperluanmu dan saya tidak bisa tanggung apa yang menjadi keperluanmu. Jadi Nabi Elia ini dia mau ajarkan ya kepada Elisa, bahkan kepada saya juga secara pribadi, sekalipun dia nabi, manusia manapun jangan pernah percaya kepada manusia manapun selain kepada juru selamat itu sendiri. Dan kalau mau ditanya secara pribadi ya, contoh mungkin kalau saya mau ikut Kak Ebing ini nggak punya apa-apa, nggak punya pekerjaan,
ada kepastian, jaminan per bulan itu nggak ada. Kalau secara manusia, Kristi mau ikut, aduh, manusia daging ini bilang, saya tidak mau. Kak Ebing itu nggak ada penghasilan apa-apa, nggak ada apa-apa. Tapi kembali ke Elia tadi, apakah Elisa mau ikut? Iya, Elisa mau ikut dengan Elia. Karena apa? Elisa ini tahu benar itu panggilan dari Tuhan. Ada jaminan, ada Tuhan yang di sana bersama-sama dengan Elia, bersama-sama dengan Elisa, yang dibilang walaupun nabi itu hidupnya tidak punya kepastian, tapi di sana ada Tuhan. Ya, kalau dapat pelajaran, kalau kita mengerti benar-benar ya panggilan Tuhan, di sana tidak ada keraguan. Hanya Tuhan pengharapan satu-satunya. Terima kasih, Kak. Amin. Terima kasih Kristi untuk tambahannya, sangat menguatkan ya. Oke, teman-teman, ada yang lain yang mau kasih tambahan atau tanggapan sebelum kita lanjut? Ya, Ya, silakan. ya, Bing. Ya, jadi waktu dulu pernah baca ini pelajaran buku Christ and His Righteousness, bukan baca, kita juga pernah diskusi dalam kelompok, tapi itu sudah lama. Dari semua pembelajaran dari buku Christ and His Righteousness, for some reason ini pelajaran yang kita lagi belajar ini itu tertanam dalam kita punya pikiran sampai saat ini pun kita nggak lupa pelajaran ini gitu. Jadi waktu belajar pelajaran ini sangat terkesan buat kita secara pribadi, sampai kita pikir kalau ada kesempatan orang meminta short sermon atau pelajaran yang singkat, ini pelajaran sangat singkat dan sangat powerful ya, dia punya aplikasi yang mungkin nanti kita akan belajar. Tapi anyway, jadi yang kita sedang pelajari ini, yang bagaimana imannya Yosafat ini, yang Tuhan yang berperang. Kalau kita menghubungkan dengan pelajaran Bible study yang kita belajar juga mengenai Kejadian 3 ayat 15, sebenarnya ini juga adalah janji yang kita lihat di Kejadian 3 ayat 15 itu, yang mana Ellen White bilang bahwa Tuhan yang akan berdiri di medan pertempuran melawan setan dan dia menang. Nah, kalau kita aplikasikan dengan apa yang terjadi di Yosafat, ini sangat itu ya, sangat berhubungan erat sekali, karena dalam peperangan ini kita lihat imannya Yosafat bahwa dia tahu Tuhan yang akan berperang dan Tuhan yang akan menang. Dan kalau kita baca di bacaan tadi bahwa di saat Yosafat berdoa dan dia mengaku Tuhan yang di surga, yang Tuhan yang mempunyai kekuatan yang lebih besar, disitulah kemenangannya. Jadi kemenangannya itu bukan pada saat dia berperang, dari dia mempunyai iman kepada Tuhan dan dia berdoa mengakui akan kekuatan Tuhan, disitulah kemenangannya. Jadi teman-teman, luar biasa ya kalau kita belajar ini, bahwa di saat kita acknowledge atau mengakui akan kuasa Tuhan, mengakui akan kebesaran Tuhan, disitulah titik kelemahan kita. Jadi nanti kita akan baca keterangan Wagner di bawah itu, aduh sangat luar biasa. Dan terus terang waktu kita pun edit ini, waktu sudah belajar juga dan edit, itu sangat berkatnya sangat luar biasa untuk kita pribadi, yang mana itu bisa kita langsung aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita berperang kan bukan melawan, Rasul Paulus bilang berperang bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa kegelapan. Dan bagaimana Yosafat menang terhadap musuh-musuh di sekitarnya, itulah yang Wagner akan kasih aplikasi bagaimana kemenangan kita, bagaimana kemenangan itu akan menjadi milik kita. Jadi untuk berperang yang tadi sudah dibilang, harusnya berperang secara rasional, secara orang masuk di akal, taruhlah tentara-tentara yang kuat di depan, seperti itu. Tapi ini yang dilakukan adalah menyanyi gitu. Jadi Yosafat sudah tahu. Nah, jadi iman ini juga yang kita lihat di sini. Poin yang kedua adalah waktu kita berdoa, kita yakin dan percaya itu akan terjadi gitu. Jadi waktu Yosafat pergi berperang, dia bawa orang-orang untuk menyanyi kemenangan.
untuk menyanyi akan puji-pujian yang mana mereka akan menang itu sebelum mereka berperang ya. Jadi istilahnya kalau kita mempunyai iman kepada Tuhan, kita tahu betapa besar kuasa Tuhan, kita tahu jamin 100% kemenangan itu di pihak kita. Kenapa? Karena sudah di nubuatan pertama, Injil pertama yang terjadi yang terdapat di Kejadian 3 ayat 15, itu adalah janji Tuhan bahwa dia akan berperang dan dia akan menang melawan kuasa setan. Dan juga keterangan tadi dibilang kuasa Tuhan itulah yang menjadi, kekuatan Tuhan itulah yang menjadi kekuatan dari Yosafat. Di mana Tuhan berperang dan dia menang, itulah juga akan menjadi kemenangan kita. Ini luar biasa ya teman-teman. Pelajaran ini sangat menguatkan, dan betapa saya lihat iman dari seorang raja itu luar biasa sekali ya. Belum bikin apa-apa, belum istilahnya belum berperang, tapi semua dari pihak yang bagaimana mereka akan menang itu sudah dipersiapkan. Nyanyian kemenangan lah, dia tahu dia akan menang lah. itu satu tegurannya untuk saya pribadi. Saya bilang, aduh, kalau saya di pihak Yosafat, apakah kita juga akan menjadi seperti itu, mengambil bagian seperti itu? Tapi puji Tuhan dengan pelajaran-pelajaran yang kita pelajari itu lebih memberikan kekuatan bahwa cerita demi cerita, pelajaran demi pelajaran memberikan kekuatan dan lebih percaya kepada Tuhan bahwa ya Tuhan yang akan melakukan. Kita mengucap syukur dan menyanyikan pujian di saat akan berperang karena kita tahu kemenangan itu sudah ada di pihak kita. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi teman-teman, kalau Daud menyanyi dan menari sesudah dia mengalahkan musuh ya, tetapi Yosafat sebelum mengalahkan dia udah menyanyi dan menari. Dan inilah penyataan iman yang luar biasa ya, luar biasa, dan ini sangat sejajar ya dengan iman Kristus. Nah, di sini ada chatting dari Brother David ya, bahwa umat manusia tidak punya iman sama sekali. Apa semua manusia di bumi ini terima itu? Besar kemungkinan akan banyak yang tersinggung jika disebut semuanya manusia tidak punya iman. Tetapi satu sisi itu kabar baik, itu bukti bahwa semua umat manusia sangat butuh juru selamat ya. Tapi pasti tersinggung kalau ketua GC, ketua divisi, ketua uni disebut tidak punya iman sama sekali, apalagi pendeta ya. Semua pendeta tidak punya iman. Ya, terima kasih Brother David. Jadi kita manusia tidak punya iman ya sama sekali. Dan iman itu hanya Yesus ya, dan hanya iman Yesus yang memiliki kemenangan ya dalam setiap masalah. Dan apa yang dinyatakan oleh Yosafat saat ini, teman-teman, adalah satu pernyataan iman Yesus. Pernyataan iman Yesus adalah kesadaran akan diri kita, ketidakmampuan diri kita, dan kesadaran akan masalah yang begitu besar, ya, tantangan yang begitu besar, dan kesadaran bahwa hanya Tuhan sajalah jalan keluar. Tidak ada orang lain ataupun diri sendiri sebagai sesuatu yang bisa menambahkan perbuatan Tuhan. Ya, jadi hanya Tuhan saja sumber pertolongan. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau sudah tidak ada ya yang menambahkan, kita lanjut. Oh, boleh. Oke, silakan Brother Dolphin. Ya, tadi dari Brother David sudah tanyakan. Pertanyaannya buat saya itu lumrah saja ya. Dan walaupun ada banyak hal juga yang harus kita ingat ya. Ketika Alkitab berkata dan Roh Nubuat bilang, pandanglah pada Yesus, ya. Bahasanya, by beholding we become changed. Dengan memandang pada Kristus kita akan diubahkan. Ini untuk semua manusia. Ya, ini nasihat, saran Tuhan untuk semua manusia, termasuk ketua uni, pendeta-pendeta, siapapun itu, mereka manusia. Ya, jadi
adapun pendeta, ketua uni, atau siapapun itu yang memiliki jabatan itu, mereka orang-orang yang ada di dalam organisasi untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, manusia tidak bisa jadi ukuran kita. Ya. Sekali lagi, manusia tidak bisa menjadi ukuran kita. Iman pendeta, iman ketua uni tidak bisa menjadi ukuran kita. Harga mati yang ada di dalam Alkitab dan Roh Nubuat bilang kita harus memiliki iman Kristus. Bukan iman siapa-siapa. Ini harus jadi jelas bagi kita bahwa hanya Tuhan saja yang ditinggikan. Kalau masalah ketersinggungan atau tidak, saya pikir ini Brother Dave adalah kita sedang mempelajari firman Tuhan. Kita mau cari tahu karakter Tuhan. Ya, oleh sebabnya itu kita belajar. Dan saya pikir kalaupun ada pendeta-pendeta yang ikut dalam pelajaran ini, saya yakin tidak ada ketersinggungan dari mereka. Kenapa? Kalau mereka paham kebenaran firman Tuhan yang sejati, mereka tahu keberadaan mereka. Ya. Kalau ada orang-orang yang tersinggung, ya, yang memiliki jabatan di dalam organisasi yang tersinggung akan apa yang firman Tuhan nyatakan, ini adalah suatu hal yang tidak sinkron dengan kebenaran itu sendiri. Kenapa? Firman Tuhan ini menegur kita, firman Tuhan ini menuntun jalan kita, terang bagi jalanku. Jadi manusia siapa yang mau tersinggung ketika firman Tuhan ini dinyatakan? Nah, memang begini adanya kita. Ingat, kita semua orang berdosa. Jadi ketika ada firman Tuhan datang menyampaikan kebenaran, Tuhan Yesus bilang, jadilah seperti anak kecil. Siapa yang tidak seperti anak kecil ini tidak akan berada di dalam kerajaan surga. Bagaimana anak kecil menyambut firman Tuhan? Bagaimana anak kecil melihat Yesus Kristus? Mereka dengan kepolosannya, dengan kerendahan hati, melihat kebenaran itu. Jadi pada akhirnya hanya Yesus saja yang dipandang. Ya, ini saya tidak against David. Saya hanya mengemukakan bahwa memandang kepada Yesus itu hal yang sangat akurat dalam Alkitab dan Roh Nubuat. Dan yang harus kita miliki adalah iman Kristus. Kalau kita, kenapa tadi dibilang bahwa kita tidak memiliki iman? Saudara-saudara, manusia, kita ini manusia berdosa yang sombong. Kalau saya mau bilang, oh saya beriman, saudara, saya sombong. Saya punya iman, saya sombong. Iman yang saya miliki saat ini adalah iman dari Kristus. Ini kebenarannya. Nah, jadi saudara-saudara, firman Tuhan sangat jelas dilihat. Ini ada masukan lagi dari Brother David. Jika ketua GC mengaku tak punya iman sama sekali, maka mungkin banyak jemaat yang bubar. Tetapi ketua GC harus mengaku punya iman supaya aman semua dari atas sampai bawah. Saya pikir konteks ini maaf ya, bukan Brother David ya, tidak jujur. Konteks ini tidak jujur ya. Kalau ketua GC harus mengaku punya iman, dan kalau memang dia tidak punya iman sama sekali lagi ukurannya kan Yesus Kristus, bukan ketua GC-nya. Dan kalau ketua GC mengaku sebenarnya dia tidak punya iman dan mengaku dia punya iman, dia sedang berbohong. Dia jatuh kepada dosa yang lain ya. Ini tidak menghakimi ya. Ini kita berbicara konteks Bible study ya. Jadi belum pernah ada pendeta bicara di mimbar ngaku tidak punya iman, maka harus ngaku punya iman supaya aman semua. Aduh, saya pikir pemahaman kita tentang pelajaran iman ini adalah bukan mengaku punya iman atau tidak punya iman, tetapi kita belajar dari Yosafat, bagaimana Yosafat ini punya iman Kristus itu loh. Dan tadi Sister Kristi sudah menjelaskan bagaimana ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita hanya memandang kepada Tuhan, dan nabi-nabi yang dulu, mereka bilang hanya Allah yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Mereka tidak tahu apa-apa, mereka andalkan Tuhan. Ya. Jadi semua ini konteksnya kembali kepada Tuhan saja. Bukan kepada saya mengaku saya punya iman, karena saya pemimpin gereja. Bukan seperti itu. Kita lihat berapa banyak pendeta yang jatuh, berapa banyak pendeta yang gagal. Jadi ukuran yang disampaikan dari pelajaran ini adalah bagaimana
Yosafat memiliki iman Kristus. Bagaimana nabi-nabi dulu memiliki iman Kristus. Inilah yang harus menjadi kekuatan buat kita melihat untuk berjalan di jalan yang sama. Kira-kira itu, Brother David. Saya tidak menentang Anda ya. Ini saya melihat secara general. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Brother Dolphin dan juga pertanyaan ya dari pernyataan ya dari Brother David. Jadi teman-teman, dalam pekabaran ini kita tidak diajarkan ya untuk merasa lebih beriman ya dari orang lain gitu. Dan kita ingat ya pelajaran tentang dua orang yang ke Ka'bah ya, yang Farisi dan pemungut cukai. Yang Farisi merasa dia jauh lebih baik gitu dari pemungut cukai, tapi doa dari Farisi ini nggak diterima ya di hadapan Tuhan. Nah, ini mengajarkan kepada kita untuk sebenarnya kita fokus kepada Tuhan gitu. Kita difokuskan kepada Tuhan. Ketika kita mulai membanding-bandingkan ya diri kita dengan orang lain, ya saya rasa kita hampir tidak ada bedanya ya dengan iman dari orang Farisi atau pengalaman rohani dari orang Farisi. Bagaimana pengalamannya membuat dia bisa menilai orang lain ya lebih buruk daripada dia gitu. Nah, ini tidak boleh ya terjadi. Kita tahu bahwa hanya Yesus yang punya iman. Itu bukan berarti kita bisa mengatakan dengan bahwa oh ini nggak punya iman ya. Itu nggak demikian ya teman-teman. Pelajaran ini sangat pribadi untuk kita. Biarlah kita sendiri yang melihat diri kita, apakah kita punya iman atau tidak gitu. Ujian akan membuktikan teman-teman, apakah kita betul-betul memiliki iman Yesus atau tidak. Ini bukan hanya sekedar statement ya atau keyakinan ya, tapi ujian akan membuktikan. Kalau Yosafat telah membuktikan di dalam ujian dan dia dinyatakan dia memiliki imannya Yesus gitu. Dan apakah ketika kita menghadapi ujian nanti ya, kita memiliki pengalaman yang sama gitu dengan Yosafat. Ini yang paling penting ya. Bagaimana kita menang dari pengalaman pribadi kita, dari masalah-masalah pribadi kita memiliki pengalaman iman ya. Ya, jadi terima kasih. Ya, ini benar ya, kita tahu bahwa konsekuensi dari pekabaran itu seperti itu, tapi bukan berarti Wagoner juga menjelaskan ya, pekabaran ini menjelaskan kita nggak boleh ya dengan semau kita untuk membuat orang lain tersinggung. Tidak bisa ya teman-teman. Setiap juru kabar harus memiliki pembawaan Kristus ya. Juru kabar yang benar itu akan memiliki pembawaan dari Kristus. Yesus tahu persis ya waktu pengalaman dari wanita ya yang kedapatan berzina, itu kita tahu bersama, wanita itu dibawa kepada Yesus untuk dihakimi, harus dibunuh gitu, dilontari dengan batu. Dan Yesus mengatakan, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, silakan lontari wanita ini dengan batu. Silakan, dia yang pertama gitu. Sementara Yesus bertanya, Yesus menulis di tanah ya. Dan komentar Roh Nubuat adalah apa yang Yesus tulis itulah dosa-dosa pribadi dari orang-orang yang berbuat dosa, dan bahkan ada orang yang di situ yang melakukan dosa terhadap perempuan itu. Nah, teman-teman, di sini satu pelajaran sangat bagus bahwa Yesus tahu persis loh dosa mereka, tetapi Yesus tidak mengobral dosa mereka di depan umum. Ini pelajaran penting gitu, yang diajarkan oleh Pekabaran 1888. Kita bisa tahu begitu banyak dosa ya dari saudara-saudara kita, tetapi ketika kita betul-betul melihat di dalam kacamata Kristus, kita akan lebih memilih biarlah saya yang berdosa daripada mereka gitu. Biarlah saya yang menanggung dosa-dosanya daripada mereka. Apalagi kita harus mengobral dosa-dosanya di depan umum ya. Ini bukan sifat dari Kristus ya. Jadi teman-teman, pekabaran ini memiliki cara untuk membawakan ya. Jadi oke, teman-teman, kita akan lanjut ya.
Ini waktu kita tinggal sedikit, masih setengah perjalanan ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Jika hanya ada sedikit tentara yang pergi berperang dengan barisan depan seperti yang dilakukan tentara Yosafat, dapat dipastikan bahwa tentara sedikit itu telah dihadiahi kemenangan yang begitu besar. Bahkan jika hanya 2 orang ya, kita bisa saksikan pengalaman Yonatan dan juru pedangnya, itu hanya 2 mengalahkan begitu banyak orang. Jadi tidak salah untuk mempelajari dengan teliti filosofi kemenangan iman mereka seperti yang diilustrasikan dalam contoh ini. Ketika musuh yang penuh percaya diri itu, sebab mereka memiliki jumlah tentara yang lebih besar, mendengar bahwa Israel mendekat pada pagi hari itu dengan nyanyian dan sorak-sorai, kesimpulan pasti apa yang ada dalam pikiran mereka tidak lain adalah bangsa Israel telah menerima bala bantuan dan telah dikuatkan, maka sia-sialah untuk mencoba mengadakan perlawanan. Kepanikan menguasai mereka dan mereka menganggap sesamanya sebagai musuh mereka sendiri. Jadi teman-teman, sikap iman dari Yosafat dan tentaranya ini membuat musuh mereka membuat kesimpulan yang berbeda ya. Dan itulah yang melemahkan dan mengalahkan mereka. Bukankah kesimpulan mereka ada benarnya bahwa bangsa Israel telah menerima bala bantuan? Memang benar, sebab seperti tertulis ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penyergap terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir. Bala tentara Tuhan kepada siapa Yosafat dan tentaranya percaya bertarung bagi mereka. Mereka mendapatkan bala bantuan dan yakin bahwa jika saja mata-mata mereka dapat dibukakan, mereka akan mampu melihat bala tentara itu dengan nyata seperti hamba Elisa yang melihat bahwa bala tentara yang ada di pihak bangsa Israel jumlahnya melebihi bala tentara musuh. Jadi teman-teman, inilah bantuannya yang datang kepada Yosafat dan pasukannya ya. Tetapi poin penting yang khususnya harus diperhatikan di sini adalah ketika bangsa Israel mulai menyanyikan lagu pujian, maka Tuhan menjadi penghalang bagi musuh mereka. Aduh, luar biasa ya. Apa arti pentingnya? Apa artinya? Ya, apa artinya adalah iman mereka itu nyata, ya. Janji Tuhan dipandang sebagai janji yang nyata. Jadi ketika Tuhan menyatakan menolong mereka, itu adalah sesuatu yang nyata. Maka kalau itu nyata, ya kita bersyukur aja gitu. Kalau saya ya menjadi salah satu prajurit ya saat itu, maka apa yang dinyatakan oleh Yosafat ini betul-betul suatu pujian, seperti ucapan syukur gitu. Ucapan syukur bahwa Tuhan telah menaklukkan musuh-musuh mereka dan itu adalah nyata gitu. Itu merupakan sesuatu yang nyata. Yesus berbicara ya mengenai doa iman kepada murid-muridnya. Yesus katakan begini, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Dan apa yang dinyatakan oleh Yosafat dan pasukannya, ini merupakan penggenapan dari apa yang dinyatakan oleh Yesus sebagai doa iman. Mereka telah bersyukur kepada Tuhan, ya. Mereka telah bersyukur kepada Tuhan sebelum Tuhan melakukan, dan memang Tuhan akan buat seperti itu. Dan itulah teman-teman, itulah iman, ya. Dengan demikian mereka membuktikan kebenaran firman berikut, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi apa yang dinyatakan oleh Yosafat dan pasukannya merupakan satu penyataan iman ya sebelum Tuhan buat, teman-teman. Sebelum Tuhan buat, mereka udah bersyukur Tuhan telah mengalahkan ya. Tuhan telah mengalahkan musuh-musuh mereka. Sekarang marilah kita aplikasikan ilustrasi ini ke dalam kasus pertentangan kita melawan dosa. Datanglah godaan kuat untuk melakukan sesuatu yang diketahui salah. Kita telah sering membuktikan dalam kesedihan kita kekuatan pencobaan karena pencobaan itu telah mengalahkan kita. Jadi
Ini aplikasi ya, aplikasi. Datanglah pencobaan dan pencobaan itu mengalahkan kita. Sehingga kita tahu bahwa kita tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Teman-teman, kalau kita sering jatuh-jatuh, sebenarnya itu mau membuktikan, Tuhan mau membuktikan kepada kita itu tidak memiliki kekuatan apa-apa gitu terhadap pencobaan. Tetapi ketika mata kita terbuka kepada Tuhan yang telah memanggil kita untuk datang mendekati takhta kemurahan-Nya dengan penuh keberanian agar kita dapat menerima pengampunan dan belas kasihan yang akan menolong kita di saat-saat diperlukan, maka kita akan mulai berdoa meminta pertolongan Tuhan. Jadi teman-teman, ketika kita tahu kekuatan, kita tidak memiliki kekuatan dan kita tahu ya mata kita tertuju kepada Tuhan ya, bahwa Tuhan dapat menerima kita ya, maka kita akan mulai berdoa minta pertolongan Tuhan. Kita berdoa kepada Allah yang telah dinyatakan kepada kita dalam Alkitab sebagai Sang Pencipta surga dan bumi. Ya, jadi kita tahu Tuhan mau mengampuni, menerima dan mengampuni dan berbelas kasihan. Kita mulai punya keberanian untuk meminta tolong. Dan ketika kita berdoa kepada Allah yang telah dinyatakan kepada kita dalam Alkitab sebagai pencipta surga dan bumi, kita akan mulai berdoa, kita akan memulai doa kita bukan dengan kalimat yang penuh duka karena kelemahan kita, ya, tetapi dengan pernyataan gembira akan kuat kuasanya. Ya, setelah hal itu sudah beres, selanjutnya kita boleh mengutarakan kesulitan dan kelemahan kita. Jadi teman-teman, ketika kita tahu Tuhan menerima kita, ketika kita tahu Tuhan itu berkuasa atas surga dan bumi, maka doa yang kita akan layangkan bukanlah doa yang penuh duka karena kelemahan kita, bukanlah doa yang seperti orang bersungut atau orang curhat ya, yang menyatakan kelemahan-kelemahannya. Bukan demikian ya. Ketika kita berpaling kepada Tuhan, kita tahu Tuhan menerima kita, kita tahu Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, maka doa kita adalah pujian dan syukur kepada Tuhan, bukan menyatakan kelemahan-kelemahan kita. Ya. Setelah hal itu sudah beres, ya, setelah kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa, selanjutnya kita boleh mengutarakan kesulitan dan kelemahan kita. Jika kita mengutarakan kelemahan kita dan situasi yang mematahkan semangat kita terlebih dahulu, ya. Jadi teman-teman, kita bisa berdoa ya kepada Tuhan, tapi kalau kita mau berdoa, kita harus tahu persis Tuhan itu sangat berkuasa. Tuhan itu menerima kita dan sangat berkuasa atas segala sesuatu. Maka sesudah itu kita akan bersyukur kepada Tuhan dan kemudian kita bisa mengutarakan kelemahan kita, ya. Jika kita mengutarakan kelemahan kita dan situasi yang mematahkan semangat kita terlebih dahulu, kita menempatkan diri kita dahulu, ya. Jadi kita mengutamakan diri kita gitu daripada Allah. Dalam keadaan ini, setan akan memperbesar kesulitan itu dan menebarkan kegelapannya di sekitar kita agar kita tidak dapat melihat apapun kecuali kelemahan kita. Teman-teman, kita sudah sering ya terjebak dalam situasi ini. Ketika kita berhadapan dengan masalah, yang kita lihat, yang kita utarakan adalah kelemahan kita kepada Tuhan. Kita mulai daftar, Tuhan ini itu gitu. Dan yang terjadi, kita bukan lebih bebas dari masalah, tetapi kita lebih tertekan ya, kita lebih ditutupi dengan begitu banyak masalah. Kenapa? Karena ternyata kita salah berdoa, teman-teman. Seharusnya ya, seperti yang pekabaran ini ajarkan ya, yang ketika kita mau berdoa, kita harus tahu persis Tuhan menerima kita, ya. Tuhan menerima kita dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian kita bersyukur atas kuasa yang Tuhan nyatakan ya, atas kuasa yang Tuhan nyatakan. Kemudian kita utarakan ya permasalahan yang menjadi pergumulan kita. Tetapi kalau kita balik persoalannya, kita utarakan masalah kita lebih dahulu. Kita utarakan persoalan-persoalan kita, maka yang terjadi, setan akan memperbesar kesulitan itu dan menebarkan kegelapannya di sekitar kita agar kita tidak dapat melihat apapun kecuali kelemahan kita. Jadi
dalam pekabaran ini, teman-teman, kita dikasih tahu bagaimana harus berdoa dengan iman, dan iman yang mengalahkan dunia adalah iman seperti yang ditunjukkan oleh Yosafat ya kepada kita gitu. Oleh sebab itu, walaupun seruan permohonan kita mungkin sungguh-sungguh dan sangat menyedihkan, doa-doa kita akan sia-sia. Aduh, kita mungkin berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan, saya punya kelemahan ini, saya punya pergumulan ini, ya. Tapi karena kita mengutamakan masalah kita daripada kuasa Tuhan, ya, daripada penerimaan Tuhan, maka doa-doa kita akan sia-sia. Sebab ya, doa-doa kita akan sia-sia saja sebab kurangnya unsur penting, yaitu percaya bahwa Allah ada dan bahwa Dia adalah segalanya, sama seperti pernyataan tentang dirinya sendiri. Jadi, teman-teman, inilah alasan doa itu dijawab dan doa itu gagal ya. Tetapi bila kita mulai berdoa, bila kita mulai doa kita dengan mengakui kuasa Allah, maka kita dapat dengan aman menyatakan kelemahan kita. Jadi tidak masalah di hadapan Tuhan ya untuk menyatakan kelemahan dan pergumulan kita. Tetapi jangan mulai dengan itu. Yang harus kita mulai adalah mulai doa kita dengan mengakui Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Baru kita berdoa, utarakan masalah kita. Tetapi bila kita mulai doa kita dengan mengakui kuasa Allah, maka kita dapat dengan aman menyatakan kelemahan kita. Kenapa? Karena kita hanya menempatkan kelemahan kita di sisi kuasanya. Jadi ini yang sering dilupakan ya bagi kita yang berdoa, mengutarakan begitu banyak kelemahan kepada Tuhan. Tuhan, saya begini, saya begitu, saya ini, bergumul itu. Tapi kita lupa dengan kuasa Tuhan. Tapi teman-teman, kalau kita menempatkan Tuhan, mengakui kuasa Tuhan lebih dahulu, maka yang terjadi adalah kita menempatkan kelemahan kita di sisi kuasanya. Dan perbedaannya cenderung menghasilkan keberanian. Jadi tidak masalah sebenarnya menyatakan kelemahan kita, persoalan kita kepada Tuhan. Tapi di mana kita mau tempatkan itu? Apakah di depan diri kita atau kita tempatkan itu di sisi kuasa Tuhan gitu? Dan kalau kita menempatkan masalah kita di sisi kuasa Tuhan, kita akan cenderung menghasilkan keberanian karena kita tahu persis Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, termasuk semua masalah kita. Kita lanjut ya teman-teman, masih tentang doa ini. Saat kita berdoa seperti itu, janji Allah akan datang dalam pikiran kita, ditempatkan oleh Roh Kudus. Mungkin kita tidak dapat memikirkan janji khusus yang sesuai dengan kasus kita, tetapi kita dapat mengingat bahwa perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa, ya. Jadi teman-teman, mungkin janji itu tidak spesifik, tapi kita bisa ingat bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, termasuk saya gitu. Saya yang sedang bergumul. Jadi ini patut diterima sebagai perjanjian, sebagai satu janji yang datang dari Tuhan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Dan bahwa Dia yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi satu hal ya teman-teman yang harus kita ingat bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan, dan bagaimana Yesus menyelamatkan? Dia telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Ya, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Dan kita dapat mengetahui bahwa jika ini berisi janji sebab Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak dapat mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Waduh, ini luar biasa ya. Kalaupun kita tidak ingat janji-janji Tuhan yang spesifik, kita ingat Yesus telah diberikan untuk kita, menebus kita, karena Yesus datang untuk kita yang berdosa, maka kita memiliki janji yang begitu luar biasa ya. Ya, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?
penebusan Yesus Kristus memastikan teman-teman kita memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan. Penebusan Yesus Kristus ya memberikan satu kepastian apapun yang kita butuhkan itu Tuhan akan berikan. Wah, ini luar biasa. Kemudian kita diingatkan bahwa Allah itu sanggup ya hanya dengan berfirman segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Aduh, setelah memastikan menerima segala janji yang kita butuhkan, ya Tuhan memberikan kepastian bahwa apa yang akan Dia buat itu hanya dengan berfirman. Ketika Tuhan berfirman, langit jadi, maka jadilah langit. Tuhan berfirman, terang jadi, terang jadi. Tuhan berfirman, langit dan bumi jadi, langit dan bumi jadi. Demikianlah, teman-teman, ketika kita percaya bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu dan Dia berkuasa bagaimana Dia menciptakan segala sesuatu hanya dengan berfirman, maka tidak ada jeda waktu bagi kita untuk mendapatkan sebenarnya apa yang kita butuhkan ketika kita percaya kepada Tuhan. Sama seperti Yosafat ya, ketika mereka mulai menyanyi, Tuhan sudah menaklukkan bangsa Amon dan Moab yang akan menghadapi mereka. Ini begitu luar biasa ya teman-teman. Jadi kemudian kita diingatkan bahwa Allah itu sanggup hanya dengan berfirman segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Artinya adalah saat Allah memberi janji itu sama saja Allah sudah memenuhi janji itu. Jadi ini luar biasa ya. Ketika kita tahu Tuhan berkuasa ya. Dan kuasanya hanya dengan sekali berfirman. Dan ketika kita mendengarkan janji itu sama saja sudah memenuhi janji itu. Aduh, ini luar biasa, ini kuat sekali teman-teman ya. Bagaimana Tuhan ya melalui Wagoner menanamkan kepastian bagaimana Tuhan mau memenuhi segala yang dibutuhkan oleh umat-umatnya untuk kelepasan dari dosa ya. Jadi Tuhan memberikan satu kepastian, kalau kita udah mendengar janjinya, itu sama saja dia udah memenuhinya gitu. Waduh, ini luar biasa. Jadi menyadari bahwa kelepasan dari kejahatan adalah kehendak Allah, kita dapat menghitung kemenangan itu sebagai kemenangan yang sudah kita miliki dan mulai berterima kasih kepada Allah atas janji-janjinya yang luar biasa dan sangat berharga. Aduh, ketika kita mendengar janji Tuhan, teman-teman, dalam pelajaran ini, itu sama saja Tuhan udah memenuhinya. Dan kalau kita dengar, itu kita udah cukup untuk menyatakan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas janji-janjinya yang luar biasa dan sangat berharga itu. Ketika iman kita mengerti akan janji-janji dan memperlakukannya sebagai sesuatu yang nyata, kita tidak akan dapat berhenti memuji Allah sebab kasih-Nya yang agung. Jadi, aduh, luar biasa ini. Jadi ketika iman kita mengerti janji dan mengerti janji-janji dan memperlakukannya sebagai sesuatu yang nyata, kita tidak dapat berhenti memuji Allah sebab kasih-Nya yang agung. Dan sementara kita berlaku demikian, pikiran kita akan sepenuhnya dijauhkan dari kejahatan dan kemenangan menjadi milik kita. Tuhan Yesus akan menempatkan penghalang-penghalang melawan musuh kita. Mengapa kita memulai doa dengan pujian itu menunjukkan kepada setan bahwa kita telah mendapatkan bantuan dan saat dia mencobai kuasa bantuan yang diberikan kepada kita itu dia akan dapati bahwa dalam hal ini dia tidak dapat berbuat apa-apa dan dia akan pergi meninggalkan kita. Ini mengilustrasikan kebenaran tulisan dari Sang Rasul ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Luar biasa ini. Jadi teman-teman dalam pelajaran ini ya, kita betul-betul akan dibawa mengalami pengalaman iman dari Yosafat ya. Bagaimana mengalami pengalaman imannya Kristus ya. Di mana kita mendapatkan kepastian untuk mendapatkan seluruh yang dijanjikan oleh Tuhan. Sehingga sebelum kita mulai menghadapi pergumulan kita telah
punya cukup alasan yang sangat kuat untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan ketika iman kita ya mengerti akan janji-janji dan memperlakukan sebagai satu yang nyata, kita tidak akan dapat berhenti memuji Allah sebab kasih-Nya yang agung. Jadi teman-teman, tidak ada alasan bagi kita untuk bersungut, tidak ada alasan bagi kita untuk murung ya. Kalau kita memahami bagaimana Tuhan bekerja ya dari pengalaman Yosafat, dari pekabaran ini, yang ada di dalam diri kita adalah ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan, bukan sebaliknya. Teman-teman, pekabaran kita, pelajaran kita sampai di sini untuk hari ini. Ada yang mau memberi tambahan atau tanggapan? Dipersilakan, atau pertanyaan dipersilakan sebelum kita menutup perjumpaan kita. Ya. Ya, thank you atas kesempatan. Jadi pelajarannya sangat luar biasa buat kita pribadi karena ini adalah salah satu kunci kemenangan. Karena kan seorang ini semua manusia sudah berdosa dan jatuh bangun ya, dalam kenyataannya seperti itu. Nah, mungkin orang tanya ya kenapa bisa begitu? Jadi karena memang realitasnya orang nggak tahu, sedangkan mau berdoa pun kan Tuhan Yesus sudah ajar bagaimana untuk berdoa. Doa Tuhan Yesus itu sama dengan doa dari Yosafat, Bapa kami yang di surga. Jadi waktu kita berbicara Bapa kami di surga, itu kita harus tahu dia punya arti ya, bukan hanya sekedar mengucapkan Bapa kami di surga. Kalau kita bilang Bapa kami di surga, kita harus tahu bahwa Tuhan yang di surga itu adalah Tuhan yang pencipta. Dia menciptakan langit dan bumi, dan dia penuh kuasa, dan kekuasaannya itu kalau kita lihat dia sudah mengalahkan dunia dan kuasa kegelapan. Itu kalau kita mau bilang Bapa kami yang di surga. Jadi emang betul ya, dalam kenyataan juga sometimes orang berdoa pertama-tama bilang Bapa kami di surga tapi nggak tahu artinya apa, terus sudah mulai dengan komplain, dengan orang punya kelemahan ini itu. Tapi di dalam pelajaran ini dikasih tahu bahwa bagaimana Yosafat memperoleh kemenangan, dan itu juga akan kita memperoleh kemenangan dengan mengetahui bahwa ini Tuhan sudah mengalahkan kuasa kegelapan dan kemenangan itu sudah ada di pihak kita gitu. Dan kita mengakui akan kuasa Tuhan, bukan lebih dahulu untuk memberitahukan akan kelemahan kita, kesusahan kita dan sebagainya. Jadi mungkin bukan saya mungkin ya, itu pasti salah satu di mana kita itu jatuh. Karena itu kita nggak mengetahui secara betul akan janji Tuhan yang mana Tuhan mau kita menang. Itu Tuhan punya keinginan ya teman-teman. Dan dia mau menolong kita. Jadi kemenangan udah ada di pihak dia gitu. Dan dia akan berikan kepada kita. Nah sekarang mungkin ya kenapa kita juga masih jatuh. Yang kita bisa lihat dari pelajaran ini adalah kita nggak mengetahui akan kekuatan Tuhan, kita belum mengetahui akan Tuhan itu apa gitu. Jadi kita datang kepada Tuhan seolah-olah menghadap seseorang yang ini bisa menolong kita nggak ya? Ini bisa menerima kita nggak ya? Dia punya kuasa nggak ya? Seperti itu kita datang kepada Tuhan sebagai seorang yang penuh dengan keraguan. Makanya memang tidak ada kemenangan karena kita nggak tahu Tuhan itu siapa. Jadi untuk mengetahui Tuhan itu sangat, buat saya pribadi itu sangat esensial dalam orang punya kehidupan sehari-hari, terlebih untuk kemenangan atas dosa, karena kita harus tahu kekuatannya dan apa yang dia sudah lakukan dan apa yang dia mau berikan kepada kita dan apa yang kita sudah peroleh sebenarnya gitu. Dan kemenangan itu sebenarnya sudah ada gitu. Sekarang kita acknowledge kemenangan itu atau enggak gitu. Jadi yang kita acknowledge atau kita akui kebanyakan adalah kita punya kekurangan. Jadi itulah sebabnya yang terjadi adalah
kita besar-besarkan kelemahan kita, kekurangan kita, akhirnya kita tidak percaya akan kuasa Tuhan. Tetapi dalam cerita ini di Yosafat sangat luar biasa ya dalam aplikasi kita untuk kemenangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini sudah diajarkan pelajaran ini bagaimana untuk kita berdoa dan menghadap Tuhan dan memperoleh kemenangan. Itu teman-teman suatu hal yang sangat luar biasa ya buat kita pribadi, karena itu pergumulan kita sendiri yang mana Tuhan sudah menang, dia sudah menang terhadap kuasa kegelapan, dan dia mau berikan itu kepada kita mau terima enggak dengan iman. Seperti itu, kita kemenangan terhadap kuasa kegelapan itu Tuhan sudah lakukan ya. Kita mau menerima enggak itu di dalam hidup kita sehari-hari. Dan penerimaan itu bisa terlihat dengan cara kita berdoa gitu. Jadi mungkin bukan mungkin ya, dengan pelajaran ini kita mungkin bisa saja berdoa salah mungkin dalam masa lampau, tapi dengan pelajaran ini bisa kembali lagi kita berdoa dengan cara yang benar, acknowledge Tuhan kuasanya dan berterima kasih walaupun kita belum istilahnya berperang secara apa ya, misalnya bangun pagi kan belum ada istilahnya, kita belum menghadapi pekerjaan, anak-anak, istri, suami atau apa. Kita tahu akan ada peperangan di hadapan kita. Kita tahu itu for sure. Enggak, selama kita masih hidup itu akan datang. Tapi kita bangun pagi-pagi, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Bapa kami di surga, kita acknowledge kuasanya. Terima kasih atas kemenangan yang Engkau sudah berikan. Dan kita percaya Tuhan mau berikan apa yang dia janji, dia akan tepati. Tuhan itu tidak bisa berdusta. Titus 1 ayat 2 ya, God cannot lie. Kita pegang janji itu dan mengucap syukur akan kemenangan itu dalam kehidupan kita sepanjang satu hari itu. Kita akan lihat perbedaan di saat kita melakukan itu dengan di saat kita belum atau tidak melakukan hal itu. Kita akan lihat kemenangan demi kemenangan. Setiap kita lihat ada pencobaan datang, kita berdoa, kita acknowledge lagi Tuhan kuasanya, mengucap syukur lagi. Teman-teman, ini luar biasa ya. Bagaimana kunci kemenangan yang akan diperoleh dengan pelajaran yang sangat simple tapi sangat dahsyat, dia punya aplikasi dalam hidup kita sehari-hari. Thank you, Bing. Ya. Terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi teman-teman, tidak ada alasan buat kita ya untuk bersungut dan bersyukur kecuali kita melupakan Tuhan dan kuasanya. Ya. Tapi kalau kita tahu Tuhan itu ada dan Dia berkuasa, maka apapun yang sedang kita hadapi, yang sedang kita gumuli, Tuhan memastikan kemenangan terhadapnya. Ini satu hal yang luar biasa ya. Oke teman-teman, apa masih ada lagi yang mau menambahkan atau mengomentari? Dipersilakan. Ya, Bing. Ya, silakan Brother Dolphin. Oke. Pada kenyataannya sampai hari ini ya, kita yang berjuang ya, kita yang mengaku bahwa kita adalah penurut hukum ya, kita orang Advent, kita rajin ke gereja, kita rajin mengikuti ibadah. Notabene kita masih berdosa sampai saat ini. Ya. Dan Roma 3 ayat 10, no one righteous. Nggak ada yang benar dari kita. Ya. Tapi justru inilah bagaimana kita itu bisa terhubung dengan Tuhan. Karena kita memang lemah. Dan doa, kita tahu ya di banyak statement dibilang bahwa doa adalah nafas hidup. Orang beriman orang Kristen ya, orang yang percaya kepada Tuhan yang bertumbuh di dalam iman adalah orang-orang yang berdoa. Nah, kalau kita putus berdoa, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam iman? Kalau doa istilahnya makan, kalau kita tubuh jasmani ini tidak makan, kita kurus, krempeng, kurang nutrisi, vitamin dan segala macam. Begitu juga dengan doa. Jadi biarlah apa yang Yosafat alami menjadi patokan buat kita, yang seperti tadi disampaikan oleh Sister Joy ya.
kita melihat pola-pola yang Tuhan izinkan kita belajar saat ini untuk menjadi kekuatan buat kita semua. Dan sekali lagi saudara-saudara, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan dimuliakan. Kita tetap bergantung kepada Tuhan dan percaya bahwa kemenangan itu sudah jadi bagian kita semua. Dan tinggal bagaimana kita bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan melalui setiap firman yang kita dengar. Dan ingat, jangan putus berdoa, karena doa adalah nafas hidup. Dengan berdoa, hal-hal yang tidak mengerti, yang kita tidak sanggup mengerti, akan Tuhan buat kita mengerti. Dan ya, terima kasih untuk pelajarannya, Brother Ebing. Puji Tuhan untuk pelajaran ini menjadikan kekuatan buat kita semua. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah komen, memberikan gambaran yang baik untuk kita paham. Puji Tuhan. Ya, baik. Terima kasih, Brother Dolphin, untuk tambahannya. Di sini ada pertanyaan ya dari Brother David. Jadi, mungkin bisa dibagikan ya bagaimana umat manusia yang tidak punya iman boleh mendapatkan iman Yesus. Ya, selama di Advent saya diajar supaya punya iman, kita harus menurut hukum-hukumnya. Nah, ini pernyataan kebanyakan ya. Dan ada yang begitu banyak ya memang diajarkan seperti itu. Teman-teman, kita mengenai iman kita telah belajar ya. Bagaimana pada pada pasal yang lalu ya, pada pasal yang lalu, pasal ke-10 tentang penerimaan, dan ketika kita mempelajari bab itu, kita belajar bagaimana iman itu muncul ya, iman itu muncul. Jadi iman itu muncul sama sekali tidak ada kaitannya dengan penurutan kita, teman-teman. Tetapi iman itu muncul karena kita melihat ya, kita melihat bagaimana Tuhan menerima kita gitu. Bagaimana Tuhan menerima kita apa adanya sebelum kita melakukan sesuatu yang baik gitu. Dan iman itu muncul otomatis di saat firman itu ada. Ya, di saat firman itu diperhadapkan kepada kita bahwa Dia menerima kita, itu udah cukup untuk membuat kita percaya. Sepenggal apapun, sesederhana apapun firman, di mana ada firman, pasti di situ ada iman. Dan itu yang kita pelajari ya. Tanpa harus menurut ya, tanpa harus menurut duluan, kita bisa memiliki iman ya, tanpa harus kita menurut lebih dahulu. Dan teman-teman, ada begitu banyak ya keyakinan yang ya kita bisa dibilang ya keyakinan yang palsu atau agama-agama yang palsu itu mengatakan bahwa kita harus berbuat dulu ya, berbuat dulu sesuatu baru Tuhan akan memberikan kepada kita sesuatu gitu. Dan ini tidak akan pernah membuat kita menghasilkan iman, teman-teman. Iman Yesus justru akan muncul ketika kita menyadari kita sama sekali tidak berdaya ya, dan tidak ada satu jalan keluar apapun ya, termasuk diri saya, termasuk orang lain. Kita hanya melihat Tuhan itulah jalan keluar satu-satunya untuk setiap masalah kita. Dan ketika kita mempercayai hal itu, itulah iman Yesus ya. Iman Yesus adalah percaya sepenuhnya bahwa Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu dalam hidup kita. Jadi terima kasih teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan pertanyaan dari Brother David. Iya. Ya, silakan. Silakan. Brother Lauri. Jadi ya bagus sekali ya ini pelajaran. Ini kita ingat dulu, kita juga kalau nggak salah dulu kita yang bawakan ini di waktu pertama-tama dulu. Jadi ini memang kita diajarkan untuk berdoa. Dia punya simpelnya kayak seperti ini ya. Jadi sebelum berdoa kita menangis, setelah amin kita bisa tersenyum karena kita tahu wah doa kita pasti akan dijawab kan. Itulah adalah suatu hal. Ini adalah suatu doa iman ya. Doa iman yang kalau kita berdoa, jadi pas kita amin, kita sudah yakin bahwa doa itu pasti akan dijawab ya. Nah, kalau tadi dibilang ya, untuk ini harus dikabarkan kepada orang-orang yang tidak punya iman. Memang ini adalah pekabaran malaikat ketiga yang akan dikabarkan ke seluruh dunia dengan suara yang nyaring ya. Ini dan kita percaya
semua orang akan tahu pekabaran ini ya. Dan puji Tuhan ya, sekali lagi terima kasih untuk pelajaran ini sudah mengingatkan lagi untuk bagaimana kita berdoa dengan cara yang benar. Ya, mungkin itu ada lebih. Ya, thank you. Ya, terima kasih untuk Brother Lauri. Ya, brother. Ya, silakan Brother Dolphin. Kalau saya lihat pertanyaan dari Brother David ini lumrah saja ya. Jadi ini baik, terima kasih Brother David sudah menanyakan lagi. Ini pertanyaan saya juga yang di waktu-waktu lalu. Sama pertanyaan kita. Tapi ini memang harus mengacu kepada pelajaran pembenaran oleh iman, righteousness by faith. Dan kita semua lagi dalam proses juga untuk membahas dan sedang membahas pembenaran oleh iman. Jadi mungkin bisa juga kita nanti share secara pribadi dengan Brother David untuk kita sama-sama dengan pertolongan Tuhan mendalami dan mempelajari ini sehingga pertanyaan ini bisa dijawab ya. Mungkin kalau sekarang saya lihat waktunya sudah pada mau ke gereja mungkin ya. Jadi jangan khawatir Brother Dave, Tuhan akan jawab pertanyaannya dan kita sama-sama juga dalam posisi belajar ini ya. By the way, terima kasih juga pertanyaan ini. Oke, Bing, cuma itu Bing. Jadi nanti mungkin kita bisa next pertemuan berikut kita bisa singgung lebih dalam pembenaran oleh iman. Ya, walaupun yang sedang kita pelajarin juga pembenaran oleh iman. Dan kita akan dapat dasar dari jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah Brother Dave sampaikan tadi. Thank you. Ya, terima kasih Brother Dolphin. Masih ada pertanyaan ya dari. Jadi gimana logisnya ya? Kita yang nggak punya iman bisa punya iman gitu. Jadi Brother David bisa nonton ya dalam channel kita. Apa namanya? Sister Joy, apa namanya channel itu? Kita udah selesai upload semua ya. Beholding Jesus. Ya, Beholding Jesus ya, Beholding Jesus. Kak Opin mungkin bisa share kalau punya nomornya. Nanti teman-teman bisa Eddie? sharing channelnya. Kita udah selesai upload semua sampai minggu kemarin ya. Jadi minggu kemarin kita bahas tentang bagaimana iman itu bisa ada. Jadi secara sederhana ya teman-teman, di mana ada firman, di situ ada iman. Ya. Di mana kita melihat ada penyataan Tuhan, sesederhana apapun, di situ ada iman. Dan itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada iman ya kalau nggak ada firman Tuhan. Ya. Jadi ada iman, ada firman Tuhan, pasti ada iman. Dan siapapun sebenarnya Tuhan bekerja membangkitkan iman. Yang membuat orang tidak percaya karena dia lebih memilih untuk mengikuti sesuatu yang mengatakan, kamu harus buat dulu sesuatu baru Tuhan terima kamu gitu. Kamu harus buat dulu sesuatu baru kamu dapatkan iman. Itu yang membuat iman itu justru menjadi tidak ada gitu. Tapi kalau kita mengikuti cara kerjanya Tuhan, cara berpikirnya Tuhan, di mana ada firman Tuhan, di mana ada penyataan firman Tuhan, penyataan Tuhan, di situ pasti ada iman. Ketika kita melihat langit, langit itu udah cukup memberikan iman kepada kita. Ketika kita melihat laut, gunung, ya, gunung dan bahkan rumput, sekuntum bunga sekalipun, itu udah cukup memberikan iman. Yang menjadi persoalan adalah ada begitu banyak ajaran yang mengaburkan bagaimana Tuhan bekerja gitu. Dengan cara adalah, kamu harus buat dulu sesuatu gitu. Baru Tuhan terima sama kamu, baru Tuhan beri iman sama kamu. Kalau kamu tidak buat apa-apa, ya Tuhan tidak akan memberi apa-apa. Ini yang membuat iman itu nggak muncul. Tapi sebenarnya, teman-teman, kalau kita polos-polos aja ya, anggaplah kita kosong. Siapapun dia, Tuhan bekerja untuk membangkitkan iman. Tidak ada kecuali, ya tidak ada seorang pun yang dilewatkan oleh Tuhan, di mana Tuhan tidak bekerja dan membangkitkan iman itu. Tidak ada, teman-teman. Semua Tuhan bekerja, semua Tuhan mau bangkitkan iman. Yang membuat ada orang yang tidak memunculkan iman karena ajaran yang palsu tentang Tuhan. Salah satu di antaranya yang Brother David tadi katakan ya di chatting, harus menurut dulu baru kita ada iman. Ini yang mengaburkan ya, ini yang mengaburkan. Jadi iman itu di saat kita melihat, mendengar firman Tuhan, itu udah cukup membangkitkan iman kepada kita. Saya kira demikian dulu ya teman-teman. Jadi Brother David kalau mau melihat lebih dalam tentang
kita bisa diskusikan di lain waktu, dan pelajaran kita di waktu yang lalu ya, pada pasal 10 itu juga menjelaskan tentang iman ya. Oke teman-teman, ini waktu kita udah selesai. Kita sudah juga mau ke gereja ini. Jadi terima kasih untuk partisipasi, interaksi dari teman-teman. Kalau manusia buat sesuatu baru Tuhan bertindak, itu sangat logika. Contoh, Adam buat dosa baru Tuhan. Ya, jadi teman-teman, ini kita udah bahas panjang lebar ya. Jika kalau manusia buat sesuatu baru Tuhan bertindak, itu sangat logika ya. Contoh, Adam buat dosa baru Tuhan bertindak. Jika Adam tidak buat dosa, maka Tuhan nggak bertindak apa-apa. Demikian juga dengan topik ini. Nah, ini tidak demikian ya. Sebelum Adam berdosa, Tuhan telah bekerja ya. Bukan pilihan Adam. Adam dan Hawa itu ada di Taman Eden ya. Bukan pilihan Adam ya. Adam dan Hawa itu bisa menikmati buah-buah yang baik ya. Tuhan telah bekerja. Bahkan ketika mereka mau melanggar sekalipun, Tuhan sebenarnya oleh rohnya telah mencegahnya. Kita bisa baca ya dalam buku Pendidikan Sejati ya. Di situ dijelaskan ya bagaimana Tuhan bekerja sebenarnya dengan roh Tuhan. Tuhan telah menghalangi ya, telah menghalangi Adam dan Hawa ya. Tuhan bisa, Tuhan telah bekerja ya, Tuhan telah bekerja di saat Adam dan Hawa mau melakukan tindakan pelanggaran, Tuhan telah bekerja ya. Dan bagaimana ya anak kecil pun bisa memahami, teman-teman, sebenarnya pelajaran ini sangat sederhana karena kita telah terlahir dan dibesarkan dalam satu pendidikan yang palsu ya tentang siapa Tuhan, maka pelajaran ini rasanya begitu sulit gitu. Tapi saya mengajarkan ya pelajaran ini sama anak saya, sama orang-orang yang dulu saya punya teman ya Papua yang bisa dibilang sangat low ya, low DP IQ. Dia justru bisa sangat memahami. Ada juga teman saya yang lain di Jawa, justru bisa sangat memahami ya, yang dikatakan sangat rendah. Jadi dengan iman seorang anak kecil, iman seorang anak kecil dalam pengertian, dia tidak tahu apa-apa dan hanya mau tahu apa yang Tuhan nyatakan, itu akan memudahkan untuk bisa pekabaran ini dipahami dengan sangat jelas. Pekabaran ini tidak susah ya teman-teman. Kepalsuan yang membentuk kita itu yang membuat ini sulit, dan kepalsuan tentang pekabaran ini yang membuat lebih sulit lagi. Jadi pekabaran ini banyak pemalsunya ya teman-teman. Dan selama saya mempelajari pekabaran ini, versi-versi palsu dari pekabaran ini begitu banyak. Tapi kita tidak akan bahas saat ini teman-teman. Ini waktu kita udah selesai. Sekali lagi terima kasih untuk Halo, Joy. Oh ya, silakan Joy. 1 menit aja jawab pertanyaan. Oke. Ya, silakan. Pertanyaannya akan muncul, apakah iman dulu baru perbuatan atau perbuatan dulu atau iman. Jadi jawabannya mungkin teman-teman bisa baca di Roma 12 ayat 3 bahwa Tuhan memberikan iman kepada semua orang. Jadi semua orang itu Tuhan beri iman. Nah, gimana caranya dan kapan dimulai? Kapan imannya itu dimulai, diberikan kepada umat-umat manusia. Jadi ini pelajaran juga yang saya dapat dari pelajaran pekabaran Malaikat ketiga dari tulisan Wagner dengan Jones, yaitu iman itu diberikan kepada manusia pada waktu manusia jatuh dalam dosa, kemudian dosa itu memisahkan kita dengan Tuhan. Itu. Nah, waktu Tuhan memberikan anaknya kembali,
itu namanya atonement. Atonement itu adalah at one man. Jadi karena dosa memisahkan, Tuhan memberikan anaknya, makanya sesudah itu ada korban, anak domba, ya. Jadi apa artinya at one man? Itu Tuhan kembali bersatu dengan manusia. Jadi sebenarnya dengan dosa itu kita sudah terpisah. Waktu Tuhan kembali bersatu dengan manusia, Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya, memberikan Roh Kudus ke dalam kita, dan itulah MNT yang akan kita pelajari. Waktu Roh Kudus diberikan kepada kita, kepada semua orang yang lahir, setiap orang diberikan Roh Kudus, dan waktu Roh Kudus berbicara kepada kita, itulah the beginning of faith. Itulah mulai dari iman. Iman mulainya dari situ. Bukan dari saya melakukan ini baru ada iman. Enggak, teman-teman. Pelajaran ini akan memberikan kita dengan jelas kapan iman itu diberikan dan menjawab kepada kita, kok bisa semua orang dapat iman? Karena Tuhan bersatu dengan kita, dan Roma 10 ayat 17 dibilang, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Waktu Roh Kudus berbicara dalam diri kita, itulah iman timbul. Mau orang percaya kepada Tuhan, kayak mau orang nggak percaya kepada Tuhan, Roh Kudus berada dalam setiap umat manusia. Christ in you, the hope of glory. Semua Tuhan berikan Roh Kudus dalam kita, dan itulah iman itu timbul. Nah, kenapa ada orang menurut, kenapa ada orang yang tidak menurut, dan kalau semua ada Tuhan berikan iman. Nah, itulah satu orang respons akan iman itu menerima, satu orang tidak menerima. Kalau A.T. Jones bilang, satu punya living faith, satu nggak punya living faith. Karena dia bilang, sedangkan setan percaya, tapi nggak ada penurutan, belief, dia hanya percaya. Nah, kita gimana? Iman itu akan tumbuh dan bertumbuh waktu kita percaya, dan iman itu atau kuasa Tuhan dalam kita yang akan membuat penurutan. Bukan penurutan dan iman. Nah, itu kalau kita belajar penurutan dulu, baru iman. Kalau kita belajar pelajaran A.T. Jones, chapter 12 di Pekabaran Malaikat Ketiga, itu adalah doktrin Katolik. Jadi doktrin pekabaran Advent yang sesungguhnya, kenapa ada penurutan, itu karena pekerjaan Tuhan dalam kita, bukan usaha manusia. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih untuk Sister Joy atas tambahannya. Teman-teman, saya kira cukup dulu ya sampai di situ. Nanti kita lanjutkan. Jadi untuk saudara-saudara yang mau mengikuti selanjutnya ya, pekabaran-pekabaran, silakan ya, Brother David, terima kasih untuk pertanyaan. Nanti kita akan lanjut ya terhadap pertanyaan-pertanyaan. Ini waktu kita udah selesai, jadi terima kasih ya. Nanti kita akan bahas. Jadi kalau boleh menghadiri, besok ada, mungkin juga hari Senin ada. Nanti kita akan membahasnya. Jadi terima kasih teman-teman untuk kehadiran dan partisipasi interaksi dalam Bible Study kita saat ini. Kita akan menutup perjumpaan kita pada pagi hari Sabat ini. Terima kasih teman-teman. Dan di sini ada Brother Lauri, apa boleh menutup kita di dalam doa pada saat ini? Ya, mungkin Brother Lauri belum available. Brother Dolphin, apa bisa menutup perjumpaan kita saat ini? Ya, mari kita satu dalam doa. Ya. Bapa yang bersemayam dalam tata kerajaan surga, kami naikkan ucapan syukur banyak terima kasih atas pemeliharaan Tuhan dan berkat-berkat yang kami nikmati dan rasakan saat ini. Terima kasih untuk pekabaran di pagi hari ini. Tidak mudah buat kami untuk mengerti semua pekabaran ini Tuhan, tetapi dengan percaya, dengan iman yang Kau anugerahkan, boleh menuntun kami untuk mengerti dan percaya. Biarlah kami
datang selalu dengan kerendahan hati setiap kami belajar. Seperti anak kecil Tuhan, kami mau menerima apa yang Tuhan sampaikan. Dan biarlah kami bertumbuh dengan iman kerendahan hati, agar kami boleh senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, karena kerendahan hati adalah karakter Engkau. Dan biarlah kami semua yang mendengarkan dan belajar saat ini boleh mendapat kekuatan dari surga untuk terus belajar, rindu akan mengetahui semua pelajaran halal yang berhubungan dengan karakter-Mu Bapa. Terima kasih untuk Brother Ebing, biarlah berkat senantiasa menyertai dia dan keluarga, dan berkat-berkat yang indah menjadi bagian kami semua. Terpujilah nama-Mu untuk pelajaran ini Tuhan, Engkau dimuliakan. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 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 Thank you, Brother Dolphin. Thank you, Brother Ebing, thank you.